Namaku Aurel. Aku seorang karyawan di salah satu perusahaan yang ada di kota Bandung. Perusahaan ini memang belum besar, dan jumlah karyawannya pun masih sekitar 6 orang. Gedung perusahaanku ini terletak di salah satu jalan dengan berbagai gedung tua di sekitarnya, termasuk bangunan kantorku. Karena masih baru beberapa, bagian ruangan masih sangat kosong. Bangunan berarsitektur Belanda ini katanya dibiarkan kosong selama hampir puluhan tahun. Sampai akhirnya kini atasanku pun menyewanya. Beberapa lemari, meja, dan kursi tua di sana masih terpampang kokoh, menempati sudut-sudut ruangan di kantorku. Hari itu hingga cukup malam, aku masih berada di kantor baruku. Karena mendadak ada orderan yang masuk dan harus diselesaikan hari itu juga. Kantorku ini saat malam hari sangatlah gelap. Karena penerangan hanya bisa di lantai 1 saja. Sedangkan lantai 2 sangatlah gelap. Sebuah komputer menemaniku jaga malam itu sambil menyelesaikan pekerjaanku. Aku berusaha untuk sesantai mungkin. Di kantorku itu ada satu ruangan yang dijadikan sebagai dapur. Aku pun beranjak ke dapur untuk membuat sebuah minuman. Ketika aku sedang membuat minuman, tiba-tiba aku mendengar ada suara cukup ramai. Seperti orang mengobrol. Aku mencoba menengok ke lantai 2 dan ada suara ramai orang. Karena penasaran, aku berjalan ke lantai 2 sambil menyalakan flash di handphoneku. Karena di lantai 2 setauku memang belum ada penerangan. Suara orang-orang mengobrol itu kini terdengar sangat jelas. Namun, saat aku sampai ke lantai 2, tidak ada siapa-siapa sama sekali. Aku menyoroti setiap sudut ruangan kosong itu, namun tak ada tanda-tanda keributan. Sampai ada sebuah benda kecil yang memantulkan lampu flashku. Ternyata sebuah cincin. Ini setauku bentuknya seperti batu akik deh. Ku ambil cincin itu dan tanpa menghiraukan apa-apa lagi, lalu aku turun ke bawah. Sampai di bawah, aku lanjut mengerjakan tugas laporanku. Sambil sesekali aku pandangi cincin yang aku bawa itu. Sepertinya cincin ini ada harganya. Keesokan harinya, selesai pulang kerja, aku mampir ke sebuah pedagang barang-barang antik untuk bertanya cincin yang kutemukan ini. Ternyata memang benar dugaanku. Katanya cincin ini bukan cincin sembarangan. Harganya lumayan. Karena cincin ini dilapisi emas putih
Dan batunya juga batu jamrut. Mendengar itu, aku sangat senang. Aku lalu lanjut untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku mandi dan bersih-bersih. Lalu, aku istirahat sejenak. Siang itu, di daerah rumahku entah kenapa, sangatlah mendung. Karena terbawa suasana, aku pun akhirnya tertidur. Tidurku siang itu cukup nyenyak. Namun, aku merasa ada yang aneh. Ada yang menarik-narik tanganku. Tanganku ditarik-tarik sampai... Aduh! Aku terjatuh dari tempat tidurku dan terbangun. Nampak di sekitarku tidak ada siapa-siapa. Apa mungkin hanya mimpi burukku? Aku pun kembali ke atas tempat tidur dan kembali terlelap. Entah untuk berapa lama sampai aku merasa ada sesuatu yang menghimpit badanku. Badanku seperti ada yang menggerak-gerakkan kembali. Aku pun membuka mataku. Tetap tidak ada apa-apa. Namun, sekitar perutku nampak sakit. Aku mencoba melihat dengan membuka bajuku. Dan... Astaga! Ada sebuah tapak tangan yang cukup besar membentuk memar di badanku. Dan rasanya sangat sakit. Seketika jantungku berdegup. Lalu sebuah langkah kaki besar terdengar jelas di sekitar kamarku. Aku pun buru-buru keluar dari kamar. Aku beranjak ke dapur untuk mengambil minum. Dan tiba-tiba aku merasa aku tidak bisa berdiri dengan benar. Rasanya seperti gempa. Tapi aku lihat lampu dan lainnya sama sekali tidak bergerak. Aku merasakan goncangan yang luar biasa. Kepalaku jadi pusing. Aku kembali ke kamarku, melihat ke sekitar dan tiba-tiba... Astaga! Dari arah lorong dekat kamarku, aku melihat sosok wanita. Pandanganku agak kabur saat itu. Namun, jelas sekali, itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang. Dengan gaun merah yang sangat panjang menjuntai ke bawah. Wanita itu hanya duduk diam. Aku tidak begitu jelas melihat wajahnya. Namun, sepertinya wajahnya rata. Kepalaku semakin pusing. Dan seketika pandanganku gelap. Aku coba berjalan dan aku melihat sebuah hamparan hutan. Dan di depanku nampak sebuah bangunan seperti kerajaan. Aku di mana? Kiri kananku pohon. Dan aku melihat banyak sekali orang-orang berjalan memakai kain putih. Dan di depanku, aku melihat ada sebuah gerbang yang sangat tinggi berwarna merah.
ada seseorang yang sudah tua di dalam gerbang itu. Dan dia melambai ke arahku. Aku pun entah kenapa berjalan mendekati laki-laki itu. Sampai sesuatu menghentak tubuhku sangat kencang. Dan ketika aku tersadar, aku sudah berada di atas tempat tidurku. Aku melihat keluargaku dan seorang bapak-bapak yang memegang gelas berisi air putih. Aku pun disuruh untuk meminum air itu. Ternyata aku sudah tidak sadarkan diri selama belasan jam. Aku pun merasa sangat pusing saat bangun. Aku tidak ingat sejak kapan aku mulai tidak sadar. Kuceritakan apa yang kualami, dan bapak itu ternyata seorang paranormal. Ia bilang kalau itu berasal dari cincin yang aku bawa. Dan saat itu juga aku langsung melepaskannya. Cincin itu pun dibawa oleh bapak itu. Semenjak kejadian itu, aku menjadi sangat trauma. Apalagi jika mengingat sosok wanita berbaju merah itu yang selalu saja membayang-bayangiku.